Dan banyak banget kan soalnya kalau kita lihat dari retail-retail di IHSG gitu misalnya. Kita kan baru banget rame itu belakangan ini awal 2026 lah sampai Yes. akhir 2025 dan itu justru jadi topnya kan di IHSG. Yes. Jadi safe to say kayaknya banyak banget orang yang lagi nyangkut nih sekarang kan. Mungkin ada nggak salah satu atau dua advice dari Bro Aris untuk orang-orang yang masih nyangkut lumayan dalam dan mereka itu apa sih, harus cut loss kah atau harus average down, harus lihat lagi emitennya atau gimana? Satu, kita harus lihat emitennya seperti apa. Nah, kalau misalnya dan posisinya seperti apa itu kan beda-beda ya. Ya. Kalau sekarang cut loss nanggung menurut saya. Udah not financial advice ya, friend ya. Udah terlalu dalam. Ya. Cut loss juga duitnya tuh itu sakit banget gitu loh. Saya pun masih ada nih barang dari tahun 2020 itu INTP saya masih nyangkut 50%. Oke. Saya mau cut loss itu gimana gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman yang nyangkut menurut saya ya, coba cari alternatif lain. Ini langsung teknis saja. Coba teman-teman cari alternatif lain. Bagaimana cara teman-teman nanti bisa average down ketika IHSG ini di bottom, ketika saham-saham ini di bottom, biar nanti teman-teman ketika barang ini balik ATH, teman-teman tuh nggak perlu nunggu di ATH baru selamat, udah setengah aja udah selamat gitu. Nah, salah satu caranya adalah saya ada YouTube, saya sempat sampaikan kemarin, lihat loh indeks luar tuh ATH semua. Iya. Kalian nggak mau nge-short bukan buat kaya deh, nge-short buat nambah-nambah duit, nambel di IHSG nanti, nambel di saham. Daripada bro misalnya nyangkut 1M. Bro misalnya nyangkut 1M. Kita kan secara naluriah kan mau menyelamatkan nyangkut ini kan. Iya. Kita secara idealisme tidak menyangkut di saham A. Ya udah saya recover pakai B deh nanti di bawah. Enggak. Ini aja nanti diisi. Nyangkut 1M ditimpa 1M. Biar average-nya menipis. Lah, kalau dia kagak naik-naik, kalau dia naiknya lama bagaimana? Nah, oke lah. Idealisme itu tetap kita jaga, tapi duitnya jangan dari duit kantong. Nah, duit kantong bro masukin gitu. Bro coba cari peluang trading lain. Itu loh, Kospi naik, ATH luar biasa. Saya sempat mention di Instagram saya, itu mau jatuh. Misalnya jatuhnya sekitar 60%. Berarti kan bro punya, nih kita nge-short 60% nih. Iya. Bro punya risk to reward 1:2 aja. Bro nge-short di sini target 60%. Terus akan MC ketika dia setengahnya nih, 30% nih. Nah, ini kan hampir tidak bakal nih bro dedek 30% ke sini. Iya. Bro bisa dapat 2 kali lipat di bawahnya. Nah, kalau saya pribadi, saya mengajarkan saudara saya, teman-teman saya, semua segala macam kemarin tuh untuk nge-short indeks Amerik. Oke. Karena kami memprediksi Amerika itu turun sekitar 30 sampai 50%. Indeks yang mana nih semuanya? Nasdaq, S&P dan kawan-kawannya. Nasdaq saya yakin minimal ke 19.200. Oke. Nah, kalau dari posisi sekarang 30.000 lebih, itu kan sekitar 30% ya. Iya. Karena saya punya ilmu yang saya yakinin dia bakal ke situ, kan turunnya 30% nih. Nah, saya minta teman-teman saya nge-short. Udah lu nge-short 1:10. Berarti toleransinya adalah 3%. Naik 3% kan? Iya. 3 berbanding 30%. 1:10. Daripada lu punya duit 1M, lu cemplungin di saham lu yang nyangkut, duitnya lu ambil 50 juta aja. 50 juta. Dapat nih, kalau berhasil nih, dapat 500 juta. 500 juta nih cemplungin ke sana. Kalau gagal gimana? 50 juta. Ya adu nafas aja. Masuk di tempat kita MC tadi, masuk lagi 50 juta. Risk to reward-nya tetap tuh, lebih gede malah. Lebih gede. Gagal lagi gimana? Di sini ada lagi satu kita masuk. Masa dia offset 15%? 3%, masa dia offset 9%? Ketika satu berhasil, ini ketutup semua. Nah, Anda dapat dengan 50 juta, Anda bisa dapat 8-10 kali lipat untuk nambel di saham. Berarti jangan langsung cut loss semuanya ya, justru cut lossnya bertahap dan dari situ baru kita putar lagi. Ya, bisa seperti itu.